Halo teman-teman. Nah, terima kasih sudah mengunjungi channel kami yaitu Tetrahedron, dan terima kasih juga karena sudah menonton di video kami. Oke, pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini itu kita akan bahas mengenai cara menyetarakan reaksi redoks, yang mana reaksinya itu dalam bentuk ion-ion. Cara menyetarakan reaksi ini itu kita pakai metode seperdua reaksi atau biasa dikenal dengan ion elektron dalam suasana asam. Jadi kita fokus di suasana asam dulu dengan menggunakan metode ion elektron atau seperdua reaksi. Jadi teman-teman disimak terus ya. Oke. Nah, teman-teman, menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi dalam suasana asam itu memiliki beberapa tahapan-tahapan. Nah, ini beberapa tahapan yang sudah saya pecah-pecah supaya agak mudah diikuti ya. Nah, di sini tahapannya ada 7. Yang pertama itu pecahlah reaksi menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi secara terpisah, jadi dipecah ya. Nah, karena metode yang kita gunakan yaitu seperdua reaksi, jadi kita harus pecah. Yang kedua itu samakan jumlah atom pusat. Nah, atom pusat itu adalah atom yang mengalami perubahan biloks, ada yang mengalami reduksi dan ada yang mengalami oksidasi. Dan yang ketiga, samakan jumlah atom oksigen. Jadi samakan jumlah atom oksigen dengan cara menambahkan H2O. H2O ini ditambahkan ke bagian yang kekurangan oksigen. Kemudian yang keempat yaitu menyamakan jumlah atom hidrogen dengan menambahkan H+ di bagian yang kekurangan hidrogen. Yang kelima itu samakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Ingat, elektron itu muatannya -1. Jadi elektron itu ditambahkan ke bagian yang memiliki muatan lebih besar. Kemudian yang ketujuh itu jumlahkan kedua reaksi. Kemudian didapatlah hasil dari penyetaraan reaksi redoks yang dalam bentuk ion tadi. Nah, contoh di sini yang akan kita bahas adalah MnO4- ditambah Cl- menjadi Mn2+ ditambah ClO3-. Nah, jadi teman-teman silakan disimak baik-baik cara menyetarakan reaksi ini dengan menggunakan tahapan-tahapan yang sudah kita bahas. Oke. Nah, kita pertama bahas di tahapan yang pertama. Nah, tahapan pertama ini pecah dulu reaksinya menjadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi secara terpisah. Nah, untuk memisahkan itu sebenarnya kita harus bisa menentukan biloks dari suatu unsur atau suatu senyawa. Itu sudah saya bahas pada video sebelumnya. Silakan teman-teman cek bagian playlist yang mengenai reaksi redoks. Itu sudah saya bahas mulai dari konsep redoks, aturan-aturan penentuan biloks, kemudian cara menentukan biloks pada suatu senyawa ataupun ion. Itu sudah saya bahas semua. Oke, kali ini kita akan bahas ini ya. Jadi kita akan pecah dulu. Kita akan pecah dulu MnO4 tambah Cl- menjadi Mn2+ dan ClO3-. Nah, di sini ada yang mengalami reduksi, ada yang mengalami oksidasi. Pertama, untuk menentukan oksidasi dan reduksinya, kita harus mencari biloks Mn dan Cl-nya dulu, di kiri dan maupun di kanan. Nah, Mn di sini itu kita belum tahu. Yang kita tahu di sini dalam MnO4- itu adalah biloks dari oksigen. Oksigen itu -2. Meskipun tidak selalu ya, tapi umumnya itu oksigen itu -2. Nah, kemudian -2 dikali dengan jumlah oksigen. Jumlah oksigen di sini ada 4, berarti -2 dikali 4 itu adalah -8. Sama dengan biloks senyawanya yaitu -1. Nah, kemudian ditambah Mn ya. Jadi Mn ditambah -8 sama dengan -1. Nah, kalau kita pindahkan -8-nya jadinya adalah Mn-nya itu +7. Oke, semoga teman-teman mengerti dengan cara ini. Kemudian Cl-, nah ini bukan unsur bebas. Unsur bebas itu kalau tidak ada muatannya, baik unimolekuler atau bimolekul atau trimolekul juga boleh. Asal tidak ada muatannya itu namanya unsur bebas. Tapi ini bukan unsur bebas ya. Jadi biloksnya sama dengan muatannya yaitu -1. Kemudian Mn di sini muatannya adalah +2. Kemudian Cl di sini kita tidak tahu. Di sini -2 dikali 3 -6 ditambah dengan Cl-nya ini dan biloks senyawanya yaitu -1. Nah, Cl ditambah -6 sama dengan -1. Berarti Cl-nya adalah +5. Jadi biloks dari Cl itu +5.
Oke, nah dari sini itu kita sudah bisa tentukan mana zat yang mengalami oksidasi, mana zat yang mengalami reduksi. Oke, kita hubungkan dengan atom yang sama, di mana Mn di sini di kiri dihubungkan dengan Mn yang ada di kanan. Kanan itu maksudnya setelah tanda panah ya. Nah, di sini plus 7 menjadi plus 2 itu terjadi penurunan bilangan oksidasi. Nah, kalau terjadi penurunan berarti MnO4 minus menjadi Mn2 plus itu mengalami reaksi reduksi karena terjadi penurunan biloks. Sedangkan Cl di sini dari minus 1 menjadi plus 5 terjadi kenaikan dari minus 1 menjadi plus 5. Artinya mengalami reaksi oksidasi. Nah, dari sini kita sudah menentukan mana zat yang mengalami reduksi, mana zat yang mengalami oksidasi. Jadi tahap 1 kita sudah bisa tulis ya. Tahap 1, yang pertama reduksi dulu ya. Terserah teman-teman. Reduksi, kemudian ada oksidasi. Maaf tulisan saya gini ya, tidak terlalu, semoga bisa dibaca. Nah, untuk reduksi yang mengalami reduksi itu adalah MnO4 minus menjadi Mn2 plus. Oke. Kemudian yang mengalami oksidasi itu adalah Cl minus menjadi ClO3 minus. Oke, jadi tahap 1 seperti itu cara memecah reaksinya menjadi 1/2 reaksi reduksi dan 1/2 reaksi oksidasi. Kemudian kita pindah ke tahap yang kedua, yaitu samakan atom pusat yang mengalami reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi. Nah, atom pusat ini adalah atom yang mengalami perubahan biloks tadi ya, yaitu Mn dan Cl. Nah, di sini kita lihat di tahap kedua ini Mn-nya yang ada di bagian kiri itu jumlahnya ada 1, sedangkan di kanan juga ada 1, berarti sudah setara. Ini ya, sudah setara atom pusatnya untuk reaksi reduksi. Kemudian untuk reaksi oksidasi, Cl di reaksi oksidasi bagian kiri itu jumlahnya ada 1, sedangkan di bagian kanan jumlahnya juga sama, yaitu 1. Berarti jumlah atom di kiri itu sudah sama dengan jumlah atom yang di bagian kanan untuk atom pusatnya ya, jadi sudah setara. Ini untuk tahap keduanya. Jadi kalau sudah setara seperti ini, kita langsung saja bisa melompati tahap yang kedua. Kecuali kalau dia tidak setara, misalnya Cl2 menjadi Cl minus. Nah, ini baru tidak setara atomnya karena atom Cl di bagian kiri itu ada 2 jumlahnya. Ini ada 2, sedangkan di kanan cuma ada 1. Berarti kita tambahkan koefisien supaya dia sama. Berarti 2 Cl yang ada di bagian kanan dan 2 Cl di bagian kiri. Jadi seperti itu untuk tahap kedua, tambahkan koefisien. Nah, karena tahap keduanya sama, jumlah atom pusatnya itu sama, berarti kita bisa lanjut ke tahap yang ketiga. Nah, tahap yang ketiga di sini, teman-teman, yaitu samakan jumlah atom oksigen dengan cara menambahkan H2O. Oke, kita tulis dulu untuk tahap ketiga. Nah, untuk tahap ketiga di sini, nah untuk reduksi. Nah, untuk reduksi tahap ketiga di sini dari MnO4 menjadi Mn2+. Berarti di bagian kiri ada 4 oksigen, sedangkan di bagian kanan tidak ada oksigen. Berarti di bagian kanan kita mesti tambahkan oksigen dengan cara menambahkan H2O sebanyak oksigen yang ada di bagian kiri. Oke, jadi kita tulis MnO4 yang ada 4 oksigennya menjadi Mn2 plus ditambah 4 H2O. Oke, jadi 4 H2O. Nah, dari sini itu sudah setara jumlah oksigennya. Di bagian kiri ada 4 oksigen dan di bagian kanan ada 4 oksigen. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Kemudian kita pindah ke bagian oksidasi. Nah, di bagian oksidasi ini, di bagian kiri ada Cl- dan di bagian kanan ada ClO3-. Artinya di bagian kiri ini kekurangan 3 oksigen, 3 atom O ya. Nah, berarti kita mesti tambahkan 3 H2O. Ya, jadi kita tambahkan di bagian kiri 3 H2O supaya oksigennya atau atom O-nya itu sama. Ditambah Cl- menjadi ClO3-. Nah, dari sini oksigennya baik reduksi dan oksidasi itu sama.
setara ya, sudah setara. Kalau sudah setara seperti ini, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu adalah samakan jumlah atom H dengan menambahkan H+. Nah, di tahap keempat ini kita hitung hidrogennya ya. Berarti tahap keempat. Nah, yang pertama untuk reduksi dulu. Nah, untuk direduksi, di bagian kiri itu tidak ada hidrogen atau tidak ada atom H. Sedangkan di bagian kanan itu ada 8 atom H atau atom hidrogen. Nah, di sini 4 kali 2 jumlahnya ada total 8 hidrogen. Berarti di bagian kiri itu tidak di bagian kiri kekurangan ya, bukan kekurangan, tidak ada malahan ya. Berarti kita mesti tambahkan 8 H+. 8 H+ di bagian kiri ditambah, kita tulis MnO4- menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Oke, jadi saya sengaja untuk memberikan warna-warna yang seperti ini ya, karena kelihatan cantik ya, dan kelihatan lebih mudah diperhatikan ya. Oke, setelah di bagian reduksi kita pindah ke bagian oksidasi. Nah, di bagian oksidasi yang kekurangan hidrogen atau kekurangan atom H itu adalah di bagian kanan. Karena di bagian kiri ada 3H2O. Yang mana atom H-nya itu ada 6. Berarti yang mesti kita tambahkan adalah di bagian kanan. Nah, kita tulis pertama 3H2O ditambah Cl- menjadi ClO3- ditambah 6H+. Oke. Jadi untuk tahap keempat itu hanya sampai di sini, yaitu penyetaraan atom H atau atom hidrogen. Di mana reduksi dan oksidasi di sini itu setara ya, sudah setara jumlah atom H yang ada di kiri dan juga jumlah atom H yang ada di bagian kanan, baik reduksi dan juga oksidasi. Nah, kemudian kalau sudah setara seperti itu, kita lanjut ke tahap yang kelima. Tahap yang kelima itu samakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Nah, elektron itu ditambahkan ke bagian yang memiliki muatan lebih besar. Nah, yang pertama reduksi dulu. Oke. Nah, direduksi kita hitung jumlah muatan dulu yang ada di bagian kiri. Nah, di sini ada H+, di mana di sini sebenarnya +1, cuma satunya ndak ketulis ya, ndak ditulis. Biasanya ndak perlu ditulis. H+, berarti +1 dikali dengan 8. Berarti muatan di bagian H ini, H+ ini adalah +8. Di MnO4- itu juga -1 ya, berarti ditambah dengan muatan dari MnO4- yaitu -1. Total muatan yang ada di bagian kiri dari reduksi itu adalah +8 dikurang 1, berarti +7. Jadi total muatan di bagian reduksi bagian kiri itu adalah +7. Sedangkan untuk di bagian kanan ada 2 +2 ditambah dengan H2O. H2O itu tidak ada muatannya, tidak minus tidak plus, berarti dia sama dengan 0. +2 tambah 0 berarti sama dengan +2. Nah, dari sini muatannya itu tidak sama, ada yang +7, ada yang +2. Berarti kita harus menambahkan elektron di bagian yang kelebihan atau bagian yang lebih besar muatannya. Berarti di bagian kiri kita harus tambahkan sebanyak berapa elektron supaya dia sama dengan +2. Berarti kita tambah 5 elektron. 5 elektron ditambah dengan 8H+. Tambah MnO4- menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Nah, oke teman-teman, semoga teman-teman itu bisa mengerti dengan penjelasan saya yang ya apa adanya ya.
Mohon maaf. Nah, kemudian kita pindah ke oksidasi. Nah, di bagian oksidasi yang pertama dari H2O itu biloxnya, itu muatannya sama dengan 0 ditambah dengan Cl-1 yaitu -1. Berarti total muatan dari kiri untuk oksidasi itu sama dengan -1. Sedangkan di bagian kanan itu ada -1 ditambah dengan +6. Berarti -1 tambah 6 itu sama dengan +5. Nah, berarti yang mesti ditambahkan elektron adalah di bagian kanan karena muatannya lebih besar. Nah, berapa elektron yang mesti ditambahkan supaya sama dengan -1? Nah, jumlah elektron yang ditambahkan adalah sejumlah 6 elektron. Berarti kita tulis dulu 3H2O ditambah Cl- menjadi, saya tulis di sini saja ya, menjadi ClO3, ini supaya rapi. ClO3 ditambah 6H+, maaf saya ganti dulu warnanya, 6H+ ditambah dengan 6 elektron. Nah, kalau sudah seperti ini berarti muatannya baik di reduksi dan juga oksidasi, baik di reaksi baik sebelum panah dan juga setelah panah itu sama gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah sama muatannya, kita pindah ke tahap selanjutnya yaitu tahap ke-6. Nah, tahap ke-6 itu berbunyi samakan jumlah elektron pada kedua reaksi. Jadi jumlah elektron baik di reduksi dan juga di oksidasi itu kita mesti samakan. Nah, pada tahap kelima kita sudah menemukan atau kita sudah menambahkan sejumlah elektron, di mana reduksi itu ada 5 elektron di bagian kiri dan juga oksidasi ada di bagian kanan sebanyak 6 elektron. Nah, jumlah elektronnya itu tidak sama. Ada yang 5, ada yang 6. Ini ya, ada 5 dan ada 6. Nah, kalau tidak sama seperti ini, kita harus samakan dulu. Nah, cara menyamakan jumlah elektronnya itu dengan cara kita kali silang saja. Nanti ya. Di bagian reduksi itu kita kali 6 ya, kali 6. Sedangkan di bagian oksidasi kita kali 5. Kita kalikan dengan 5 supaya bisa sama ya. Nah, setelah itu barulah kita tulis kembali untuk tahap yang kelima, tahap ke-6 ya. Jadi tahap ke-6 itu seperti ini. Pertama kita tulis reduksi dulu. Oke. Berarti untuk reduksi 5 dikali dengan 6. Jadi 6 ini itu dikalikan ke seluruh. Ini ya, ke seluruh ini ya, yang ada di bagian reduksi. Berarti 5 dikali 6 berarti totalnya adalah 30 elektron. Kemudian ditambah dengan 8 kali 6. 8 kali 6 itu ya 48 ya, 48. Jadi 48 H+. Wah, lumayan banyak ya. Kemudian kita pindah ke MnO4. MnO4 di sini 1 dikali 6 berarti 6 MnO4 minus. Kemudian 6 Mn2 plus. 6 Mn2 plus. Kemudian ditambah 6 kali 4 H2O. Berarti 24 H2O. Oke, jadi seperti itu untuk reaksi reduksi. Kemudian kita pindah ke bagian oksidasi. Di bagian oksidasi 5 dikali 3 untuk H2O itu sebanyak 15 H2O. Kemudian ditambah 5 Cl-. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian 5 dikali ClO3- berarti ada 5 ClO3- ditambah 5 kali 6 H+, berarti 30 H+,
Nah, kemudian ditambah dengan 5 kali 6 elektron, berarti 30 elektron. Nah, inilah hasil dari tahap 6 di mana jumlah elektron yang ada di reduksi itu sudah sama dengan jumlah yang ada di bagian oksidasi, yaitu sebanyak 30 elektron. Nah, kalau sudah sama, berarti kita pindah ke tahap selanjutnya, yaitu tahap yang terakhir, yaitu adalah jumlahkan kedua reaksi tersebut. Jadi, baik reduksi dan oksidasi itu kita jumlahkan untuk mendapatkan hasilnya ya, untuk mendapatkan hasil reaksi yang sudah setara. Jadi, kita jumlahkan untuk tahap ketujuh. Ini tahap ketujuh ya. Maaf. Pertama, ini ya, kita jumlahkan semua. Maaf ini ya. Oke, kita jumlahkan. Nah, di sini karena kita menjumlah bagian kiri dan kanan itu sebenarnya kita bisa pakai teknik eliminasi. Ini ya. Di bagian kiri untuk reduksi ada 30 elektron. Itu kita bisa hapus dengan 30 elektron yang ada di bagian kanan dari oksidasi. Jadi cara eliminasinya itu di kiri itu dengan yang ada di bagian kanan, bukan di kiri dengan di kiri atau kanan dengan kanan, itu tidak ya. Itu mesti dijumlahkan. Nah, kemudian 48H+ itu kita bisa ini ya, hilangkan, berarti sisa 18. Ini ya, sisa 18H+. Nah, kemudian ada 15H2O. 15H2O ini itu kita bisa kurangi dengan 24, sisanya adalah 9. 9H2O. Nah, setelah itu, setelah tidak ada lagi yang bisa dieliminasi, itu kita langsung tulis saja hasilnya. Nah, hasilnya adalah, ya, saya tulis dulu. Yang pertama adalah, ini bisa terserah teman-teman ya. Nah, kalau saya itu ya 18H+ dulu ya. 18H+ itu ditambah dengan 6MnO4. 6MnO4 minus ditambah 5Cl minus. Nah, kemudian sudah tidak ada lagi di bagian kiri, kita lanjut di bagian kanan. Ada ini ya, ada 9H2O. Ini saya tulis belakangan saja. Pertama Mn dulu ya. 6Mn2+ ditambah 5ClO3 minus. Kemudian ditambah dengan 9H2O. Nah, jadi inilah hasil dari tahap ketujuh atau hasil dari penyetaraan reaksi yang tidak setara tadi ya. Ini hasil setaranya. Nah, untuk membuktikan apakah dia setara betul atau tidak, itu kita bisa hitung jumlah atom yang ada di bagian kiri dengan jumlah atom yang ada di bagian kanan. Nah, jadi untuk penyetaraan reaksi ada dua yang mesti kita samakan ya. Yang pertama, jumlah atom-atomnya yang ada di bagian kiri itu harus sama dengan jumlah atom yang ada di bagian kanannya. Kemudian yang kedua, jumlah muatan. Jumlah muatan di bagian kiri itu harus sama dengan jumlah muatan yang ada di bagian kanan. Nah, kita lihat dulu untuk atomnya. Atom hidrogen ya. Hidrogen di sini ada 18. Nah, di sini 9 kali 2 hidrogen. Jumlahnya juga sama, yaitu 18. Oke, berarti hidrogennya sudah setara. Kemudian Mn-nya. Mn-nya di sini sejumlah 6 dan di bagian kanan juga sejumlah 6. Berarti Mn-nya sudah setara sama. Kemudian oksigennya. Oksigen di sini 6 kali 4 24. Sedangkan di bagian kanan 15 ditambah dengan 9. 9 dari H2O ya. Nah, berarti 24 juga. Artinya oksigennya itu sudah setara. Kemudian kita pindah di bagian Cl. Cl di sini sejumlah 5 dan di bagian kanan juga ada 5. Berarti jumlah atom yang ada di bagian kiri itu sama semua dengan yang ada di bagian kanan. Ini artinya reaksinya betul-betul sudah setara ya. Muatannya juga sama seperti itu. Muatan di sini 18H+ ditambah minus 6 ditambah minus 5. Berarti minus 11 ditambah dengan
18. Berarti sisa berapa ya? 7 ya, plus 7 kalau tidak salah. Kemudian di sini 2 plus dikali 6 12. 12 dikurang 5 berarti berapa ya? 12 dikurang 5 itu sama dengan plus 7. Di sini juga tadi plus 7. Jadi muatannya juga sudah sama. Nah, kalau sudah atom-atomnya jumlahnya sama, berarti sudah setara, dan juga kalau muatannya juga sudah sama berarti sudah setara. Jadi seperti itu cara untuk menyetarakan reaksi redoks yang dalam bentuk ion dengan menggunakan metode seperdua reaksi atau ion elektron dalam suasana asam. Nah, yang perlu dipertegas di sini adalah dalam suasana asam itu yang ditambahkan ketika kekurangan hidrogen adalah H+, ya. Sedangkan kalau di basa itu yang ditambahkan adalah OH-, karena asam kan H+ ya. Kemudian basa itu OH-. Oke, jadi seperti itulah pembelajaran kita mengenai penyetaran reaksi redoks untuk hari ini. Jika terdapat kekeliruan, mohon diingatkan di kolom komentar. Jadi seperti itu, apa yang saya sampaikan ini itu sebenarnya belum tentu ada semuanya benar. Siapa tahu ada pengucapan saya yang salah, tetapi juga tidak murni salah semua ya. Jadi ya kita bisa belajar dari sini, bisa juga belajar dari tempat lain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan see you. Sampai jumpa di video selanjutnya.